Talak 3 itu meluncur dari mulut suamiku karena saya menolak membiayai kemewahan ibu dan adiknya. Bukannya menangis, saya justru tertawa. Akhirnya belenggu sebagai sapi perah keluarga ini terlepas selamanya. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Kalau kalian suka kisah tentang kesabaran yang akhirnya berbuah, tekan tombol suka dan berlangganan. Mari kita simak ceritanya sampai akhir. Nama saya Kirana, 32 tahun. Saya pemilik sebuah butik batik di kawasan Kemang, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menyandang status istri. Dan selama 5 tahun itu pula, saya belajar bahwa cinta yang tidak dihargai hanya akan berubah menjadi rantai. Saya merintis butik Kirana Batik dari nol. Dari satu mesin jahit tua. Dari kain yang saya beli sendiri ke Pekalongan dan Solo. Saya mendesain pola sampai larut malam. Perlahan, butik itu tumbuh. Pesanan datang dari mana-mana. Bahkan mulai merambah pasar ekspo. Tetapi semakin besar butik saya, semakin besar pula nafsu keluarga suami untuk menguras isinya. Sore itu langit Jakarta mendung. Saya duduk di ruang tengah rumah ibu mertua, di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Kipas angin tua berputar lambat di langit-langit, mengeluarkan suara berderit. Udara terasa pengap, seolah oksigen di ruangan itu tersedot habis oleh ketamakan penghuninya. Hari itu acara kumpul keluarga bulanan. Sebuah tradisi yang sebenarnya sangat saya benci. Bukan karena saya tidak suka bersilaturahmi, melainkan karena setiap pertemuan di rumah ini selalu berujung pada satu agenda tunggal, memeras dompet saya. Di hadapan saya, Sinta, adik ipar saya yang baru berusia 22 tahun, menyodorkan sebuah brosur mobil. Wajahnya cemberut, dibuat-buat manja. Sinta berkata dengan nada merengek, "Mbak Kirana, pokoknya Sinta mau yang ini. Teman-teman arisan Sinta semua sudah bawa mobil sendiri. Malu, tahu. Masa kakak ipar Sinta pengusaha sukses, tapi adik iparnya naik ojek terus?" Saya belum sempat menjawab. Suara berat dan serak dari arah kursi goyang sudah menyahut lebih dulu. Itu suara Bu Ratih, ibu mertua saya. Wanita parubaya itu menatap saya dengan pandangan seolah sedang menghitung berapa nilai emas yang menempel di tubuh menantunya. Bu Ratih berkata, nadanya tidak menerima penolakan. "Dan jangan lupa, urusan rumah. Kirana, ibu sudah tidak betah tinggal di gang sempit ini. Kalau hujan, bau selokan bikin ibu sesak napas. Tadi ibu sudah lihat rumah di perumahan Grand Wisata. Harganya cuma 2 miliar. Kamu kan uangnya banyak. Masa beli rumah untuk mertua saja hitung-hitungan?" Saya menarik napas panjang. Kalimat itu sudah ribuan kali saya dengar selama 5 tahun pernikahan. Saya sudah diam. Saya sudah merenovasi rumah ini. Saya sudah membelikan motor untuk Sinta. Saya sudah menanggung biaya hidup harian mereka. Namun permintaan kali ini sungguh di luar akal sehat. Bisnis butik saya memang lancar, tetapi bukan berarti saya bisa mencetak uang dari daun. Ada gaji karyawan yang harus dibayar, ada biaya operasional, dan yang paling penting, saya bukan mesin ATM berjalan. Saya menoleh ke arah suami saya, Bayu. Ia duduk di samping ibunya sambil merokok dengan santai, menikmati kopi hitamnya. Seolah permintaan ibu dan adiknya adalah hal yang wajar. Bayu bahkan tidak menatap saya, seakan memberi isyarat bahwa saya wajib menuruti titah keluarga kerajaan ini. "Maaf, Sinta," ucap saya dengan suara tenang namun tegas. "Untuk mobil dan rumah baru, saya tidak bisa. Keuangan butik sedang diputar untuk modal kain batik tulis yang baru datang dari Solo. Lagi pula, tabungan rumah tangga kita sudah menipis. Bulan lalu, Mas Bayu minta pelunasan kartu kredit yang jumlahnya puluhan juta." Hening sejenak. Suara kipas angin terdengar makin nyaring di keheningan itu. Wajah Sinta langsung merah padam. Ia membanting brosur mobil ke meja kaca hingga menimbulkan bunyi keras. Sinta menjerit, "Mas Bayu, lihat tuh istrimu, pelit banget, katanya sayang sama keluarga. Tapi beli mobil satu saja tidak mau. Sinta kan cuma minta mobil, bukan Ferrari."
Burati pun tak mau kalah. Ia memegang dadanya, seolah-olah terkena serangan jantung. Aduh, dada ibu sakit, perintih Burati. Punya menantu kok perhitungan sekali sama orang tua? Apa gunanya kamu kaya kalau mertuamu menderita di rumah butut ini? Bayu, kamu itu laki-laki. Tegas dong sama istrimu. Ajari dia cara menghormati orang tua. Bayu yang sejak tadi diam, tiba-tiba mematikan rokoknya dengan kasar di asbak. Ia berdiri, wajahnya memerah, menahan amarah. Harga dirinya sebagai anak laki-laki tertua merasa diinjak. Karena istrinya berani menolak perintah ibunya di depan matanya sendiri. Kirana. Suara Bayu menggelegar memenuhi ruang tamu yang sempit itu. Kamu ini benar-benar istri durhaka. Uang itu bisa dicari, tapi kebahagiaan ibu dan Sinta itu nomor 1. Jangan alasan modal usaha terus. Aku tahu uangmu banyak disembunyikan di rekening lain. Saya menatap suami saya dengan tatapan tak percaya. Mas, kamu sadar tidak apa yang kamu minta? Kata saya pelan. 2 miliar untuk rumah, 1 lagi untuk mobil. Sedangkan kamu sendiri selama ini tidak pernah memberi nafkah yang cukup. Malah saya yang menutup semua lubang hutangmu. Sekarang kamu memaksa saya menghabiskan modal usaha. Diam kamu. Bayu menunjuk wajah saya. Jari telunjuknya gemetar karena emosi. Jangan berani-berani mengungkit. Tugasku sebagai suami itu memimpin. Tugasmu sebagai istri yang punya rezeki lebih itu membantu suami. Kalau kamu tidak mau menuruti perintahku dan ibuku, kamu sama saja menginjak kepalaku. Napas Bayu memburu. Ia melirik ibunya yang sedang pura-pura merintih kesakitan. Lalu melirik Sinta yang menangis histeris. Ia merasa harus melakukan sesuatu yang drastis untuk membuktikan bahwa dialah penguasa di rumah tangga ini. Dengar baik-baik, Kirana. Suara Bayu berubah dingin, menusuk. Kalau kamu lebih sayang uangmu daripada keluargaku, untuk apa kamu jadi istriku? Kamu tidak berguna. Saya hendak menyela, tapi Bayu mengangkat tangannya. Mulai detik ini, Bayu berteriak lantang. Matanya melotot tajam. Saya jatuhkan talak 3 padamu. Keluar kamu dari rumah ibuku sekarang juga. Aku tidak sudi punya istri pelit sepertimu. Waktu seolah berhenti. Burati berhenti merintih. Matanya berbinar. Mungkin ia berpikir, saya akan berlutut memohon, lalu menyerahkan semua uang saya. Sinta pun diam, menunggu reaksi kakak iparnya yang biasanya penurut. Namun reaksi yang muncul sungguh di luar dugaan mereka. Saya tidak menangis. Saya tidak jatuh bersimpuh memeluk kaki Bayu. Bahu saya mulai berguncang, tapi bukan karena isak tangis. Sebuah tawa kecil keluar dari bibir saya, lalu berubah menjadi tawa lepas yang keras. Tawa yang menyimpan kepedihan sekaligus kelegaan luar biasa. Saya menyeka ujung mata saya yang sedikit berair karena terlalu kuat tertawa. Saya menatap Burati dan Sinta bergantian. Wajah ketiga orang itu berubah pucat dan bingung, melihat saya seperti orang yang baru lepas dari beban dunia. Terima kasih, Mas, ucap saya sambil tersenyum lebar. Senyum paling tulus yang pernah saya berikan dalam 5 tahun terakhir. Terima kasih banyak. Kamu baru saja membebaskan saya dari neraka ini. Ingat ya, Mas Bayu, Bu, Sinta. Kalian saksinya. Bayu yang menjatuhkan talak 3. Bayu yang mengusirku. Saya berdiri, merapikan rok batik saya dengan anggun. Wajah saya bersinar cerah. Beban berat di pundak saya seakan lenyap seketika. Saya akan pergi sekarang. Dan jangan harap sepeser pun uang saya mengalir lagi untuk membiayai keserakahan kalian. Selamat tinggal, para benalu. Saya memutar tubuh dan melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan Bayu yang terpaku dengan mulut ternganga. Mungkin baru menyadari ada sesuatu yang salah. Sangat salah dari keputusan yang baru saja ia ucapkan. Setengah jam kemudian, saya sudah berada di dalam kamar yang selama ini saya tempati setiap kali menginap di rumah mertua. Kamar sempit dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Dengan cekatan, saya membuka koper besar dan mulai memasukkan baju. Gerakan saya cepat dan efisien, tanpa keraguan sedikit pun. Setiap kali saya melipat sepotong pakaian, memori masa lalu berkelebat di benak saya, seperti potongan film hitam putih. Kilas balik kebohongan demi kebohongan yang saya telan mentah-mentah selama ini. Saya teringat momen 5 tahun lalu, saat Bayu
datang melamar. Kala itu, ia tampil meyakinkan. Setelan jas rapi. Mobil sedan yang belakangan saya tahu hanya sewaan dan kartu nama bertuliskan Senior Business Consultant di sebuah perusahaan multinasional. Kirana. Ucap Bayu waktu itu dengan tatapan meyakinkan. Gajiku dalam dolar. Kamu tidak perlu khawatir soal masa depan. Cukup fokus pada hobimu membatik. Biar aku yang menanggung semua kebutuhan kita. Aku akan menjadikanmu ratu. Janji itu terdengar begitu manis. Saya, yang saat itu adalah wanita muda yang naif dan jatuh cinta, percaya sepenuhnya. Namun keanehan mulai terjadi hanya 3 bulan setelah pernikahan. Sayang, kata Bayu suatu malam dengan wajah memelas. Kantorku sedang ada audit internal besar-besaran. Rekening gajiku dibekukan sementara oleh pusat. Masalah administrasi, legalitas. Mungkin makan waktu beberapa bulan. Boleh aku pakai tabunganmu dulu untuk cicilan mobil dan belanja ibu? Saya, sebagai istri yang berbakti, tentu saja mengiyakan. Tidak apa-apa. Mas, kita kan suami istri. Uangku. Uangmu juga. Itulah awal mula bencana. Sementara yang diucapkan Bayu berubah menjadi selamanya. Bulan berganti tahun. Alasannya semakin bervariasi. Dari investasi macet hingga ditipu rekan bisnis. Saya yang sibuk membangun butik dari nol terlalu lelah untuk menyelidiki. Sementara saya membanting tulang. Apa yang dilakukan Bayu? Saya menghentikan gerakan memasukkan baju. Saya menatap sebuah kemeja kerja Bayu yang tergantung di balik pintu. Kemeja yang setiap pagi ia pakai saat pamit berangkat kerja. Fakta menyakitkan itu baru terkumpul 2 tahun lalu. Secara tidak sengaja, waktu itu saya hendak memberikan kejutan makan siang ke kantor Bayu. Sesampainya di gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman itu, resepsionis menatap saya dengan bingung. Maaf, Ibu, kata resepsionis itu. Bapak Bayu sudah tidak bekerja di sini sejak 3 tahun lalu. Beliau diberhentikan karena kasus pemalsuan laporan klaim perjalanan dinas. Dunia saya runtuh saat itu. Ternyata selama ini Bayu tidak pernah pergi ke kantor. Pagi hari ia berangkat rapi, lalu hanya nongkrong di warung kopi, main game di warnet, atau tidur di rumah teman, menunggu sampai sore untuk pulang. Seolah-olah lelah bekerja seharian. Ketika saya konfrontasi waktu itu, Bayu bersujud di kaki saya. Menangis terseduh-seduh. Ia bersumpah akan berubah. Ia mengaku malu kalau ketahuan menganggur dan berjanji sedang merintis bisnis online. Saya yang hatinya terlalu lembut akhirnya memaafkan. Dengan syarat ia harus jujur. Tapi ternyata kejujuran adalah barang yang terlalu mahal bagi Bayu. Alih-alih berubah, ia justru semakin menjadi-jadi. Ia merasa aman karena saya sudah tahu ia menganggur. Ia mulai terang-terangan meminta uang dengan dalih modal bisnis yang tidak pernah ada hasilnya. Bisnis ikan cupang, bangkrut. Bisnis jual beli burung, rugi. Semua uang itu adalah keringat darah saya. Belum lagi perilaku keluarganya. Bu Rati selalu merasa anaknya direktur sukses. Sinta yang kuliahnya tidak jelas. Tapi gaya hidupnya seperti anak konglomerat. Saya menutup resleting koper dengan keras. Bunyi tarikan yang tajam menyadarkan saya kembali ke masa kini. Cukup. Sudah cukup saya menjadi orang bodoh. Saya menatap pantulan diri di cermin lemari. Wanita di cermin itu terlihat lelah. Ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Namun sorot matanya kini tajam dan membara. Tidak ada lagi Kirana yang takut kehilangan suami benalu. Saya meraba saku tas tangan, memastikan sebuah flash disk kecil berwarna hitam ada di sana. Flash disk yang berisi data-data yang saya kumpulkan selama 1 bulan terakhir. Bukti yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar pengangguran. Bukti yang akan menjadi senjata pamungkas saya nanti. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Bayu berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih merah. Namun kini ada gurat kepanikan di matanya. Mungkin ia mulai sadar bahwa gertakannya tadi berakibat fatal. Ia melihat koper besar saya yang sudah siap. Kamu benar-benar mau pergi. Suaranya sedikit bergetar. Mencoba terdengar garang, namun gagal. Kamu jangan main-main, Kirana. Kalau kamu keluar dari pintu ini, jangan harap bisa kembali. Kamu pikir gampang jadi janda? Siapa yang mau sama wanita pembangkang sepertimu? Saya berbalik.
menatap Bayu dengan tatapan dingin yang belum pernah ia lihat. "Siapa yang mau kembali?" jawab saya santai sambil menarik gagang koper. "Justru saya yang harusnya bertanya, siapa yang mau membiayai hidupmu, rokokmu, dan gengsi keluargamu? Mulai besok, semoga bisnismu lancar." Saya melangkah maju, memaksa Bayu menyingkir dari pintu. Saat bahu kami bersentuhan, saya berbisik pelan. "Oh iya, jangan lupa bayar listrik bulan ini. Tokennya sudah bunyi. Pakai uangmu sendiri ya, kan kamu laki-laki, pemimpin rumah tangga." Saya berlalu, meninggalkan Bayu yang terpaku di ambang pintu kamar, menatap punggung mantan istrinya yang menjauh dengan langkah pasti. Di luar, taksi pesanan saya sudah menunggu. Langit sore mulai gelap, tapi bagi saya, matahari baru saja terbit. Kisah ini mundur sejenak, ke masa 1 bulan sebelum palu talak itu dijatuhkan. Masa di mana saya masih mencoba menjadi istri yang berbakti, meski hati saya sudah dipenuhi ribuan lubang keraguan. Malam itu hujan turun dengan deras, memukul genteng rumah Bu Ratih dengan irama yang gelisah. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Saya terjaga. Di samping saya, Bayu tertidur pulas. Dengkurannya keras, mulutnya sedikit terbuka, menyebarkan aroma alkohol tipis bercampur bau rokok. Sudah seminggu terakhir, tingkah Bayu semakin aneh. Ia menjadi sangat protektif terhadap ponselnya. Jika dulu ia meletakkan ponsel sembarangan, kini benda itu seolah menempel di tangannya. Bahkan saat ke kamar mandi pun ia bawa. Ia juga mudah sekali marah hanya karena hal sepele. Malam itu, rasa curiga saya mencapai puncak. Beberapa jam sebelumnya, Bayu pulang dalam keadaan setengah mabuk. Ia mengoceh tidak jelas tentang bandar sialan. Kalah lagi. Saat saya membantu melepas sepatunya, saya melihat Bayu menyelipkan sesuatu ke dalam tumpukan kotak sepatu di kolong tempat tidur sebelum akhirnya ambruk dan tertidur dengan jantung berdebar kencang. Saya bangkit perlahan. Saya menahan napas agar pergerakan kasur tidak membangunkannya. Suara hujan di luar menjadi penyamaran sempurna untuk langkah kaki saya yang mengendap. Saya berlutut di samping tempat tidur. Tangan saya meraba ke dalam kolong yang gelap. Jari-jari saya menyentuh beberapa kotak sepatu lama. Saya menarik satu kotak yang warnanya sudah pudar. Kotak itu terasa lebih berat dari sekedar berisi sepatu kosong. Dengan gemetar, saya membuka tutupnya di bawah sorotan cahaya lampu jalan yang masuk dari celah jendela. Di dalamnya, tergeletak sebuah ponsel pintar berwarna hitam. Ponsel kedua yang tidak pernah saya ketahui keberadaannya. Selain ponsel, ada beberapa lembar kertas yang diremas asal. Saya mengambil ponsel itu. Layarnya menyala saat disentuh, meminta kunci pola. Saya mencoba pola standar yang sering dipakai orang. Gagal. Saya mencoba tanggal lahir Bayu. Gagal. Lalu, dengan senyum miris, saya mencoba memasukkan tanggal pernikahan kami. Terbuka. Ironi yang menyakitkan. Bayu menggunakan tanggal suci pernikahan kami untuk mengunci rahasia busuknya. Saat saya mulai menjelajahi isi ponsel itu, mata saya membelalak lebar. Rasa kantuk hilang seketika, digantikan rasa mual yang hebat. Seolah ada batu besar menghantam ulu hati saya. Apa yang saya temukan bukanlah bukti perselingkuhan dengan wanita lain, melainkan sesuatu yang jauh lebih menghancurkan. Aplikasi yang paling sering dibuka adalah aplikasi judi online. Saya membuka riwayat transaksinya dan menutup mulut saya dengan tangan agar tidak menjerit. Angka-angka merah berderet panjang tanpa henti. Deposit 5 juta. Deposit 10 juta. Deposit 25 juta. Kalah. Dalam 1 bulan terakhir saja, Bayu sudah menghabiskan hampir 100 juta untuk memutar slot. Uang yang selama ini saya berikan untuk modal usaha. Uang belanja yang ia minta tambah dengan alasan harga naik. Semuanya lari ke meja judi maya itu. Namun, horor itu belum berakhir. Saya membuka galeri foto dan menemukan foto-foto dokumen yang membuat saya gemetar hebat. Ada foto sertifikat hak milik rumah yang kini kami tempati. Rumah milik Bu Ratih. Di foto berikutnya, ada bukti tanda terima gadai dari sebuah lembaga keuangan non-resmi alias rentenir dengan jaminan sertifikat itu. Bayu telah menggadaikan rumah ibunya sendiri senilai 500 juta. Tanggal jatuh temponya bulan depan. Kepala saya berputar.
Saya beralih ke aplikasi pesan. Di sana saya menemukan percakapan Bayu dengan kontak bernama Bos Naga. Isinya penuh ancaman. Si rentenir menagih bunga, mengancam akan menyikat rumah. Bayu menjawab dengan berbohong, bilang istrinya sedang mencairkan uang proyek. Saya menggulir layar lebih jauh dan menemukan satu lagi fakta yang membuat darah saya mendidih. Sebuah percakapan dengan Sinta. Saya mengira Sinta akan menjadi sekutu saya, tapi ternyata gadis itu sama busuknya di chat itu. Sinta mengirim foto surat drop out dari kampusnya. Tertanggal 6 bulan lalu. Pesan Sinta berbunyi, "Mas Bayu, jangan bilang-bilang ibu ya kalau aku sudah dikeluarkan. Nanti uang semesteran dari Mbak Kirana tetap minta saja. Buat aku jalan-jalan. Mbak Kirana kan tidak akan cek ke kampus." Lalu balasan Bayu, "Asal bagi 2 ya, Mas lagi butuh peluru buat main slot." Air mata saya menetes, jatuh tepat di layar ponsel. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Selama ini, saya bekerja keras, menahan diri tidak membeli barang mewah, demi membiayai kuliah Sinta dan usaha Bayu. Ternyata, saya hanya dianggap sapi perah yang bodoh. Mereka bersekongkol menipu, menertawakan saya di belakang punggung. Saya menatap wajah Bayu yang masih tertidur pulas. Wajah yang dulu saya cintai, kini tampak seperti topeng setan. Ingin rasanya saya membangunkannya saat itu juga, memukul wajahnya, meneriakkan semua temuan ini di depan Bu Ratih. Tapi saya menarik napas dalam-dalam. Saya seorang pebisnis. Saya terbiasa berpikir strategis. Kemarahan tanpa rencana hanya akan menjadi emosi sia-sia. Jika saya meledak sekarang, Bayu mungkin akan menyangkal atau memanipulasi situasi sehingga saya yang terlihat jahat. Tidak. Kata saya dalam hati, saya tidak akan marah sekarang. Saya akan menghancurkan kalian pelan-pelan. Dengan tangan yang masih gemetar, namun pikiran mulai jernih, saya mengambil ponsel pribadi. Saya memotret semua bukti, riwayat transaksi judi, percakapan dengan rentenir, foto surat gadai, dan obrolan busuk antara Bayu dan Sinta. Saya meneruskan semuanya ke email pribadi, lalu menghapus jejak pengiriman dari ponsel Bayu. Proses itu memakan waktu hampir 1 jam. Setelah semua senjata tersimpan aman di penyimpanan awan yang terkunci sandi berlapis, saya mengembalikan ponsel Bayu ke kotak sepatu itu. Persis seperti tidak pernah disentuh. Saya kembali naik ke tempat tidur, menarik selimut sampai dada. Mata saya terbuka lebar menatap kegelapan. Tidak bisa tidur lagi barang sedetik pun. Di keheningan malam itu, cinta di hati saya resmi mati, digantikan oleh dinginnya tekad untuk membalas. Malam itu, saya menemukan senjata saya, dan saya bersumpah akan menggunakannya tepat di jantung pertahanan lawan saat waktunya tiba. Kembali ke masa kini, 2 jam setelah talat 3 diucapkan, taksi yang membawa saya berhenti di lobi sebuah apartemen mewah di pusat kota. Hunian yang saya beli setahun lalu secara diam-diam. Sebagai investasi sekaligus tempat pelarian jika saya butuh ketenangan untuk mendesain. Tidak ada satupun keluarga Bayu yang tahu tentang tempat ini. Saya turun dari taksi, disambut doorman yang membungkuk hormat. Saat melangkah masuk lobi berlantai marmer dingin, saya merasakan kontras yang tajam. 2 jam lalu saya berada di rumah sempit yang panas dan penuh teriakan. Kini, saya berada di keheningan yang elegan. Sesampainya di unit saya di lantai 25, saya langsung menuju kamar mandi. Saya membiarkan air hangat membasuh seluruh tubuh, seolah ingin melunturkan sisa hawa negatif dari rumah itu. Saya menangis sebentar di bawah guyuran air, menumpahkan sisa emosi manusia saya sebelum keluar sebagai sosok yang baru. Saya mengenakan jubah mandi sutra, lalu duduk di hadapan meja kerja yang menghadap jendela besar. Di luar sana, lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip seperti hamparan berlian. Namun pikiran saya jauh lebih tajam dari keindahan malam itu. Saya membuka laptop. Saatnya berhenti menjadi korban. Saatnya menjadi sutradara atas kehancuran mereka. Langkah pertama, memutus aliran darah. Saya login ke internet banking. Selama ini, Bayu memegang kartu kredit tambahan yang induknya ada di rekening saya. Dengan wajah datar, saya mengklik menu pengaturan kartu, limit,
50 juta rupiah. Tanpa ragu sedetik pun, jari saya menekan tombol blokir. Selamat menikmati hidup tanpa gesek. Mas, gumam saya. Saya kemudian memeriksa rekening operasional rumah tangga yang setiap bulan saya isi. Saldo terakhir tinggal 200.000. Padahal baru 3 hari lalu saya transfer 5 juta. Uang itu lenyap begitu saja. Saya segera membatalkan fitur auto debit bulanan ke rekening itu. Mulai besok, tidak akan ada lagi notifikasi dana masuk di ponsel Bu Ratih. Langkah kedua, mengamankan aset. Saya menghubungi Pak Hendra, pengacara kepercayaan yang mengurus legalitas bisnis butik saya. Meski sudah larut, ia mengangkat telepon. Selamat malam, Bu Kirana. Tumben menelpon malam-malam. Ada yang darurat? Malam. Pak Hendra, maaf mengganggu. Suami saya baru saja menjatuhkan talak 3 secara lisan. Saya butuh Bapak menyiapkan berkas perceraian resmi secepatnya. Hening sejenak di ujung telepon. Sebelum Pak Hendra menjawab dengan nada profesional. Baik, saya turut prihatin. Atau mengingat cerita ibu selama ini. Mungkin selamat adalah kata yang lebih tepat. Selamat memang lebih tepat. Jawab saya tenang. Tapi ada satu hal lagi. Saya ingin Bapak memvalidasi hutang-hutang atas nama Bayu yang tidak melibatkan tanda tangan saya. Saya punya bukti ia meminjam ke rentenir dan pinjol. Saya ingin memastikan secara hukum itu hutang pribadinya, bukan harta bersama. Bisa diatur. Jawab Pak Hendra. Selama Ibu tidak pernah menandatangani persetujuan pinjaman, apalagi untuk judi, hukum berpihak pada Ibu. Kirimkan semua bukti malam ini. Besok pagi saya akan bergerak memblokir potensi penyitaan aset Ibu. Terima kasih. Satu lagi, Pakistan. Tolong siapkan surat somasi pengosongan untuk adik ipar saya yang menempati ruko lama saya secara gratis. Saya mau ruko itu dikosongkan. Langkah ketiga, kendaraan. Saya teringat mobil Fortuner yang sering dipakai Bayu bergaya kemana-mana. Mobil itu dibeli secara leasing atas nama perusahaan batik saya, karena nama Bayu sudah masuk daftar hitam bank. Namun, yang memakainya 100% adalah dia. Saya menelpon manajer operasional kantor saya. Halo, Budi. Besok, pagi-pagi sekali, kamu kontak pihak leasing. Bilang unit Fortuner yang dibawa mantan suami saya, posisinya ada di rumah ibunya. Saya minta unit itu ditarik. Saya tidak mau melanjutkan cicilan atas unit yang tidak saya pakai. Berikan alamat lengkap dan jam Bayu biasanya ada di rumah. Akan saya urus besok jam 8 pagi. Bu Kirana, langkah keempat, jebakan tikus. Ini bagian yang paling penting. Saya tidak ingin sekadar pergi dan membiarkan mereka hancur sendiri. Saya ingin memberikan panggung terakhir bagi keluarga itu untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Saya mengetik sebuah pesan di grup keluarga yang belum saya tinggalkan. Jari-jari saya menari di atas layar, merangkai kalimat manis namun beracun. Ibu, Mas Bayu, Sinta. Maafkan emosi saya tadi. Setelah saya pikir-pikir, mungkin saya memang terlalu keras. Kita pernah jadi keluarga. Saya tidak ingin kita berpisah dengan permusuhan. Minggu depan, saya akan datang lagi. Saya ingin kita bicara baik-baik soal pembagian harta Gonogini. Saya sadar ada hak Mas Bayu dalam kesuksesan saya. Tolong kumpulkan keluarga besar dan tetangga sebagai saksi, supaya pembagiannya transparan dan adil. Saya membaca ulang pesan itu sambil tersenyum miring. Saya tahu persis sifat mereka. Kata pembagian harta akan membuat mata mereka menjadi hijau. Mereka tidak akan curiga. Mereka akan berpikir saya sudah luluh dan siap membagikan kekayaan sebagai pesangon. Mereka akan mengundang banyak orang, berharap pamer bahwa mereka akan dapat rezeki nomplok. Padahal mereka sedang mengundang penonton untuk menyaksikan eksekusi harga diri mereka sendiri. Saya menekan tombol kirim. Tak lama, muncul balasan dari Bu Ratih. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Ibu maafkan. Datanglah minggu depan. Ibu akan masak opor kesukaanmu. Jangan lupa bawa buku tabunganmu ya. Saya tertawa kecil. Opor ayam. Silakan masak opor terakhir kalian. Karena minggu depan yang akan saya sajikan adalah menu pembalasan. Saya menutup laptop. Rencana sudah disusun rapi. Senjata sudah dikokang. Perangkap sudah dipasang. Sekarang saya tinggal menunggu waktu untuk menarik pelatuknya. Seminggu kemudian, halaman rumah Bu Ratih
tampak lebih ramai dari biasa. Sesuai permintaan saya, keluarga itu benar-benar mengundang banyak orang. Ada Pak RT dengan kopiah miringnya, beberapa tetangga yang hobi bergosip, serta kerabat jauh yang biasanya enggan datang. Namun mendadak hadir karena mendengar isu pembagian harta. Aroma santan dan bumbu opor menguar dari dapur. Bu Rati sibuk mondar-mandir mengatur piring. Wajahnya berseri, seolah menyambut hari raya. Sementara Bayu duduk di ujung meja dengan kemeja batik yang sedikit kesempitan di bagian perut. Berusaha terlihat berwibawa di depan Pak RT. Wah, Bu Ratih sepertinya bakal dapat rezeki besar nih, celetuk Bu Tejo, tetangga sebelah. Matanya tak lepas dari toples kue nastar. Sampai masak opor segala. Katanya Nak Kirana mau bagi-bagi aset ya? Ya, begitulah. Bu Teho. Bu Ratih tersenyum lebar. Namanya juga suami istri berpisah. Pasti ada hak suami yang harus diberikan. Bayu kan kepala rumah tangga. Wajar kalau dapat bagian besar. Sinta yang duduk di samping ibunya menimpali. Rencananya, uang bagian Mas Bayu mau buat beli mobil baru. Capek naik ojek terus ke kampus. Tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti mulus di depan pagar rumah yang catnya mulai kusam. Sebuah Mercedes-Benz keluaran terbaru. Kehadiran mobil mewah itu seketika membungkam riuh percakapan tetangga. Semua mata tertuju pada pintu mobil yang terbuka. Seorang sopir berseragam turun dan membukakan pintu belakang. Dari sana, keluarlah saya. Penampilan saya hari itu sungguh berbeda. Tidak ada lagi daster atau kemeja sederhana yang biasa saya pakai saat mengunjungi mertua. Saya mengenakan blazer putih gading dengan potongan tegas, sepatu hak tinggi yang sol merahnya menyala setiap melangkah, dan di tangan saya sebuah tas mewah yang harganya mungkin setara renovasi seluruh rumah Bu Ratih. Saya berjalan memasuki halaman dengan dagu terangkat. Diikuti seorang pria berkacamata tebal yang membawa tas kerja kulit. Pak Hendra, pengacara saya. Assalamualaikum. Sapa saya dengan suara merdu namun berwibawa. Waalaikumsalam. Jawab para tetangga serempak. Terpesona sekaligus segan melihat aura yang memancar dari saya. Bu Ratih segera menghambur menyambut. Matanya berbinar menatap tas mewah saya. Ya ampun, menantuku. Masuk, masuk. Ibu sudah masakan opor kesukaanmu. Ayo, duduk dekat Mas Bayu. Saya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Saya menolak halus tangan Bu Ratih yang hendak merangkul. Terima kasih. Tapi kita langsung ke inti acara saja ya. Saya sibuk. Banyak meeting dengan klien dari Singapura siang nanti. Saya duduk di kursi tunggal yang berhadapan langsung dengan sofa panjang tempat Bayu, Bu Ratih, dan Sinta duduk. Pak Hendra berdiri tegak di samping saya. Ia mengeluarkan beberapa map tebal dari tasnya dan meletakkannya di meja. Suasana mendadak tegang. Pak RT berdeham canggung. Baiklah. Karena kedua belah pihak sudah hadir, mungkin bisa dimulai musyawarahnya. Katanya mau bahas harta gonogini. Nak Bayu. Bayu menegakkan punggung. Melirik map di meja dengan tatapan tamat. Betul. Pak RT, saya mau menuntut hak saya. Selama 5 tahun menikah, Butik Kirana berkembang pesat. Itu kan harta bersama. Saya minta setengah dari aset butik. Mobil Fortuner balik nama ke saya. Juga uang tunai 1 miliar. Untuk jaminan hidup saya dan ibu. Terdengar bisik-bisik dari para tetangga. Angka yang fantastis. Bu Ratih mengangguk setuju. Sinta tersenyum lebar. Saya mendengarkan tuntutan itu tanpa ekspresi. Perlahan, saya membuka kacamata hitam saya. Menatap tajam ke arah Sinta lebih dulu. Sebelum kita bicara soal uang miliaran. Suara saya memecah keheningan. Tenang, namun menusuk. Saya ingin menyelesaikan urusan kecil dulu. Soal Sinta. Sinta tersentak kaget. Namanya disebut. Kok aku? Urusannya sama Mas Bayu. Kamu minta dibelikan mobil sebagai syarat supaya tidak malu sama teman kampusmu. Tanya saya lembut. Iya kan? Iya dong. Jawab Sinta cepat. Itu kewajiban kakak ipar. Bantu adik biar sukses kuliahnya. Saya mengangguk pelan. Memberi isyarat pada Pak Hendra. Pengacara itu mengeluarkan sebuah pengeras suara kecil dan meletakkannya di tengah meja. Saya setuju, pendidikan itu penting, kata saya.
Makanya saya heran. Untuk apa kamu butuh mobil ke kampus kalau kamu sebenarnya sudah tidak punya kampus? Wajah Sinta berubah pucat pasi dalam sekejap. Maksud Mbak apa? Saya menekan tombol play. Suara rekaman telepon terdengar jernih dan keras, memenuhi ruang tamu hingga ke teras tempat tetangga menyimak. Selamat siang, Bu Kirana. Saya Pak Bagio dari bagian akademik universitas. Kami ingin mengonfirmasi bahwa surat dropout atas nama mahasiswi Sinta sudah kami kirim ke alamat rumah 6 bulan lalu. Saudari Sinta sudah tidak aktif kuliah selama 2 semester. Status kemahasiswaannya sudah dicabut permanen. Sunyi senyap yang mencekam. Bu Ratih menatap anak perempuannya dengan mata melebar. Mulutnya ternganga, tak percaya. Sinta, ini suara siapa? Kamu di drop out. Bohong. Sinta gemetar hebat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia mencoba menyangkal, tapi lidahnya kelu. Dan ini. Lanjut. Saya sambil melempar segepok foto ke meja. Foto-foto itu menyebar, memperlihatkan Sinta sedang berpesta di klub malam. Jalan-jalan ke Bali, dan belanja barang branded. Semuanya di tanggal dan jam ketika ia seharusnya berada di ruang kuliah. Uang semesteran 15 juta per 6 bulan yang selalu saya transfer. Ternyata dipakai untuk pesta di klub malam ya. Sinta, tanya saya dengan nada dingin. Kamu membohongi ibumu, membohongi saya. Dan sekarang berani minta mobil. Bu Ratih menjerit histeris. Ia yang selama ini selalu memanjakan Sinta, merasa ditampar keras di depan umum. Ia menyambar toples kue dan hendak melemparkannya ke Sinta. Tapi ditahan Pak RT. Sinta menangis meraung, menutupi wajahnya. Citra gadis kuliahan pintar yang selama ini ia banggakan di depan tetangga hancur lebur. Para tetangga mulai bergunjing terang-terangan, menunjuk Sinta dengan tatapan jijik. Lihat, gayanya selangit. Ternyata bisik Bu Tejo cukup keras. Kasihan Bu Ratih, punya anak perempuan penipu. Saya menatap kekacauan itu dengan kepuasan yang tersembunyi rapi di balik wajah datar. Satu pion sudah tumbang. Saya menepuk tangan sekali, menarik kembali perhatian semua orang. Urusan Sinta sudah. Sekarang giliran Mas Bayu. Katanya mau minta 1 miliar. Bayu yang sejak tadi diam karena kaget, kini menatap saya dengan nyalang. Melihat adiknya menangis dan ibunya syok memegang dada, amarahnya meledak. Ia merasa saya sengaja mempermalukan keluarganya. Dengan kasar, ia menggebrak meja kaca hingga toples bergetar. Cukup, Kirana, bentak Bayu sambil berdiri. Wajahnya merah padam. Urat lehernya menonjol. Kamu keterlaluan. Kalau benci sama kami, bilang saja. Jangan buka aib adikku di depan orang kampung begini. Dasar wanita ular. Pak RT mencoba menenangkan. Sabar, Nak Bayu. Sabar. Bapak diam saja. Hardik Bayu pada Pak RT membuat Pak tua itu tersentak. Lalu Bayu menunjuk wajah saya. Oke. Kamu mau main kasar? Fine. Sekarang mana bagianku? Mana hak gono giniku? Aku tidak peduli soal Sinta. Tapi aku suamimu. Aku punya andil dalam hartamu. Berikan uangku dan pergi dari sini. Saya tidak bergeming sedikit pun. Bahkan tidak berkedip saat ia membentak. Dengan gerakan lambat yang elegan, saya memberi kode pada Pak Hendra untuk membuka map kedua. Map berwarna merah. Andil, tanya saya dengan nada sinis. Andil apa? Andil menghabiskan uang. Maksudku, kerjaku jadi konsultan, gajiku besar, cuma sedang dibekukan. Bayu masih mencoba bertahan dengan kebohongan lamanya, berharap tetangga masih percaya. Konsultan, saya terkekeh pelan. Konsultan slot Zeus maksudmu. Pak Hendra mengeluarkan tumpukan kertas tebal, hasil cetakan rekening koran. Ia meletakkannya di hadapan Bayu. Ini mutasi rekening Mas Bayu selama 2 tahun terakhir. Kata saya lantang agar semua mendengar. Lihat yang saya tandai dengan stabilo merah. Transfer ke situs judi online. 5 juta, 10 juta, 20 juta. Total kerugian dalam setahun terakhir mencapai 150 juta. Para tetangga terkesiap. Angka yang fantastis bagi warga kampung itu. Ini bohong.
Itu data palsu. Bayu mencoba meraih kertas-kertas itu untuk merobeknya. Tapi Pak Hendra dengan sigap menahannya. Ini data resmi dari bank. Pak Bayu, ada cap basahnya. Bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan, kata Pak Hendra tegas. Bu Rati yang baru pulih dari syok soal Sinta, kini menatap anak laki-laki kebanggaannya dengan pandangan nanar. Astagfirullah, Bayu, kamu judi. Uang belanja ibu kamu pakai judi, bukan cuma uang belanja. Potong saya cepat. Saya belum selesai. Bom yang sesungguhnya baru akan dijatuhkan. Saya mengambil selembar kertas lagi dari map. Sebuah surat peringatan dengan kop surat berlogo seram dari sebuah lembaga pinjaman. Ibu Rati, panggil saya lembut namun tegas. Ibu tahu di mana sertifikat rumah ini? Wajah Bu Ratih memucat. Sertifikat ada di lemari ibu. Disimpan rapi di bawah baju. Yakin ada di sana? Tanya saya menantang. Sebab, menurut surat ini, sertifikat rumah atas nama Rati Suminar sudah digadaikan 6 bulan lalu dengan nilai pinjaman 500 juta. Dan karena bunganya tidak dibayar 3 bulan terakhir, statusnya sekarang macet total. Saya meletakkan surat penyitaan itu di depan Bu Ratih. Besok pagi, lanjut saya dengan nada final. Pihak kreditur akan datang untuk eksekusi penyitaan. Rumah ini bukan milik ibu lagi. Rumah ini sudah digadaikan oleh anak kesayangan ibu untuk menutupi kalah judinya. Berita itu meledak lebih dahsyat daripada kabar Sinta tadi. Bu Ratih merasa dunia di sekelilingnya berputar. Rumah ini adalah satu-satunya peninggalan almarhum suaminya. Tempat ia berteduh di hari tua. Bayu? Suara Bu Ratih tercekat. Nyaris tak terdengar. Katakan ini bohong. Kamu tidak mungkin menjual rumah ibu. Kamu bilang kamu sukses. Bayu mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Rahasia yang ia jaga mati-matian kini telanjang di bawah sinar matahari. Ia melihat tatapan tetangga yang berubah menjadi tatapan menghakimi. Ibu, dengarkan Bayu dulu. Itu buat modal bisnis. Bayu ditipu teman. Bayu pasti tebus. Kok? Bayu janji. Bayu tergagap. Mencoba meraih tangan ibunya. Namun Bu Ratih menepis tangan anaknya dengan kasar. Wanita tua itu tiba-tiba memiliki tenaga entah dari mana. Ia berdiri dan melayangkan tamparan keras ke pipi Bayu. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan. Bayu terhuyung ke belakang. Anak durhaka, jerit Bu Ratih dengan air mata bercucuran. Ibu besarkan kamu dengan susah payah. Ibu bangga-banggakan kamu ke semua orang. Ternyata kamu setan. Kamu curi rumah ibu buat judi. Kamu tega bikin ibu jadi gelandangan. Bu Ratih memukuli dada Bayu bertubi-tubi dengan kepalan tangannya yang lemah. Bayu hanya menunduk, tidak berani melawan. Karena puluhan pasang mata tetangga dan Pak RT menatapnya, seolah siap mengeroyok jika ia berani menyentuh ibunya. Di tengah kekacauan itu, saya berdiri dengan tenang. Saya melihat jam tangan. Waktunya. Gumam saya pelan. Dari kejauhan, terdengar suara deru motor-motor besar. Suara knalpot bising yang berhenti tepat di depan pagar. Permisi, teriakan suara berat laki-laki terdengar dari luar. Ada yang namanya Bayu Prakoso di sini. Semua orang menoleh ke pintu. 3 orang pria berbadan besar dengan wajah garang masuk ke halaman tanpa permisi. Mengenakan jaket kulit. Itu untukmu. Mas Bayu, kata saya sambil merapikan tas. Teman-teman spesialmu sudah datang. Itu penagih hutang yang kamu janjikan tadi. Wajah Bayu kehilangan seluruh warnanya. Kakinya lemas seketika. Orang yang kalian cari ada di situ, kata saya kepada para penagih hutang sambil menunjuk Bayu. Silahkan urus urusan kalian. Saya dan pengacara saya sudah tidak ada hubungannya dengan orang ini. Kami sudah resmi bercerai. Harta dia dan saya terpisah. Salah satu penagih hutang mengangguk hormat pada saya. Mungkin terintimidasi oleh penampilan saya, lalu beralih menatap Bayu dengan tatapan buas. Bayar sekarang, atau kami angkut semua barang di sini. Saya menatap Bu Ratih yang kini terduduk lemas di lantai, meratapi nasibnya. Sinta yang masih sesenggukan di pojok sofa, ketakutan melihat preman-preman itu. Dan Bayu yang gemetar, dicengkeram kerah bajunya. Saya pamit,
Bu Rati, Mas Bayu, Sinta, ucap saya dingin. Semoga kalian menikmati hasil kerja keras kalian selama ini. Tidak ada Rp1 pun uang saya yang akan keluar untuk menolong kalian. Ini pelajaran hidup yang mahal. Saya berbalik. Melangkah keluar dengan anggun. Membelah kerumunan tetangga yang menyingkir. Memberi jalan dengan penuh rasa segan. Halaman rumah Bu Ratih yang biasanya lengang, kini berubah menjadi arena pertunjukan drama paling tragis yang pernah disaksikan warga kompleks. Matahari siang yang terik seolah menjadi lampu sorot yang menelanjangi aib keluarga yang selama ini merasa paling terhormat itu. Bu Ratih merosot di lantai teras. Ia menatap nanar ke arah tetangga, berharap ada yang menolong. Pak RT, tolong kami. Usir preman-preman ini. Pak RT mundur, menggelengkan kepala dengan wajah prihatin namun tegas. Maaf, Bu Ratih, ini urusan hutang piutang pribadi. Saya tidak bisa ikut campur kalau sudah ada surat kuasanya. Apalagi Nak Bayu memang terbukti meminjam. Bisik-bisik tetangga semakin kencang. Ya ampun, gaya selangit. Ternyata hutang rentenir. Kasihan Bu Ratih. Tapi salah sendiri juga sombong. Saya masih berdiri di dekat mobil mewah saya. Saya tidak langsung pergi. Saya berdiri di sana seperti seseorang yang menyaksikan keadilan akhirnya datang. Saya ingin memastikan akar benalu ini benar-benar dicabut sampai ke ujungnya. Tiba-tiba, sebuah truk derek berwarna kuning memasuki jalanan kompleks yang sempit. Truk itu berhenti tepat di belakang mobil Toyota Fortuner hitam yang selama ini menjadi kebanggaan Bayu. Mobil yang selalu ia pamerkan sebagai simbol kesuksesan palsunya. 2 orang petugas berseragam biru turun dari truk derek. Mata Bayu terbelalak. Ia meronta dari cengkeraman penagih hutang. Siapa kalian? Mau apa dengan mobil saya? Salah satu petugas mendekat dengan sopan, namun wajahnya datar. Selamat siang. Kami mendapat instruksi dari pemilik sah kendaraan, PT Kirana Batik Sejahtera, untuk melakukan penarikan unit karena pembatalan penggunaan aset perusahaan. Apa? Itu mobil saya? Bayu berteriak histeris. Ia menoleh ke arah saya dengan tatapan penuh kebencian. Kirana, kamu tidak bisa melakukan ini. Itu mobil operasional. Aku yang pakai setiap hari. Saya melangkah maju sedikit. Cukup dekat agar suara saya terdengar semua orang. Namun cukup jauh untuk tidak tersentuh kotoran drama itu. Koreksi. Mas, ucap saya tenang. Itu mobil atas nama perusahaan. Surat-suratnya atas nama PT Kirana Batik. Kamu hanya pengguna yang dipinjamkan fasilitas. Karena kamu sudah bukan suamiku dan tidak punya hubungan kerja dengan perusahaanku. Maka fasilitas itu dicabut. Tapi aku butuh mobil itu. Bagaimana aku bisa cari kerja kalau tidak ada kendaraan? Bayu memelas. Harga dirinya sudah benar-benar lenyap. Ia sadar tanpa mobil itu. Ia hanyalah pengangguran biasa. Mobil itu adalah satu-satunya kulit yang menutupi kemiskinannya. Naik ojek. Mas, jawab saya singkat. Atau jalan kaki, sehat. Petugas leasing tidak membuang waktu. Dalam hitungan menit, mobil Fortuner gagah itu sudah dikaitkan ke truk derek. Ban depannya terangkat ke udara, seolah melambai selamat tinggal pada tuannya. Sinta yang melihat mobil impian kakaknya ditarik, meledak tangisnya. Ia berlari keluar, menarik lengan baju petugas. Jangan diambil, Pakistan. Nanti saya ke kampus naik apa? Teman-teman saya lihat. Sinta, bentak saya. Membuat gadis itu terlonjak. Kamu sudah tidak punya kampus. Berhenti hidup dalam hayalan. Sinta terduduk di aspal panas, menangis meraung seperti anak kecil. Sementara itu, di teras, para penagih hutang mulai bergerak. Karena Bayu tidak punya uang sepeser pun, mereka mulai masuk ke dalam rumah. Suara gaduh terdengar. Angkut televisinya. Kulkas ini masih baru. Itu sound system. Sikat. Bu Ratih menjerit melihat barang-barang kesayangannya diangkut paksa. Jangan TV ibu, jangan kulkasnya. Namun teriakan itu sia-sia. Satu persatu barang elektronik diangkut keluar. Rumah itu dikuras isinya sebagai pembayaran bunga hutang yang menggunung. Bayu hanya bisa berdiri mematung di tengah halaman. Mobilnya diderek. Barang-barangnya disita. Aibnya terbongkar.
Rumah ibunya terancam disita besok pagi. Dalam waktu kurang dari 2 jam, hidupnya yang nyaman hancur lebur menjadi debu. Saya merasa cukup. Saya sudah melihat apa yang perlu saya lihat. Saya menatap wajah-wajah tetangga yang kini menatap saya dengan rasa hormat bercampur takut. Bapak, Ibu sekalian, ujar saya lantang. Saya mohon maaf atas keributan ini. Hari ini saya tegaskan di depan saksi bahwa saya, Kirana, tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga ini. Segala hutang piutang yang mereka buat murni tanggung jawab mereka sendiri. Jangan ada yang datang menagih ke saya. Iya, Nak Kirana, kami mengerti, sahut Bu Tejo. Kamu wanita baik, memang tidak pantas sama laki-laki seperti itu. Saya tersenyum tulus pada para tetangga, lalu berbalik menatap Bayu untuk terakhir kalinya. Selamat menikmati kemiskinan yang kau buat sendiri. Mas, talak 3 yang kau ucapkan adalah hadiah terindah dalam hidupku. Tanpa menoleh lagi, saya masuk ke dalam Mercedes-Benz saya. Pintu ditutup, memblokir suara tangisan Bu Ratih dan teriakan frustrasi Bayu. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan kepulan debu tipis, membawa saya pergi menjauh dari masa lalu yang kelam, menuju masa depan yang cerah. Di belakang saya, Bayu jatuh berlutut di tanah, menatap nanar jejak ban mobil saya. Di telinganya masih terngiang tawa saya seminggu lalu. Tawa yang kini ia sadari adalah lonceng kematian bagi hidupnya yang penuh kepalsuan. 6 bulan telah berlalu sejak hari penghakiman di halaman rumah Bu Ratih. Roda nasib telah berputar 180 derajat, menggilas mereka yang sombong dan mengangkat mereka yang sabar. Langit senja di kota Paris memancarkan warna ungu kemerahan. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang menghadap Menara Eiffel, suasana tampak gemerlap. Lampu kristal menggantung megah. Malam itu adalah malam peluncuran koleksi musim dingin Kirana Batik Internasional. Saya berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun malam berbahan sutra batik tulis motif sekar jagat. Saya terlihat bercahaya. Mata saya berbinar penuh percaya diri. Tidak ada lagi gurat kelelahan yang dulu selalu menghiasi wajah saya. Seorang desainer terkenal asal Italia mencium punggung tangan saya. Madam Kirana, karya Anda luar biasa. Perpaduan tradisional dan modern yang sangat memukau. Saya ingin memesan 500 potong untuk butik saya di Milan. Terima kasih, jawab saya dengan bahasa Inggris yang fasih. Manajer saya akan segera mengurus kontraknya. Saya melirik ke sudut ruangan. Di sana Pak Hendra, yang kini menjadi konsultan hukum tetap perusahaan saya, mengangkat gelas memberi selamat. Bisnis saya meledak pesat. Tanpa beban finansial dari keluarga Benalu, saya bisa memutar modal dengan leluasa, berekspansi ke pasar internasional. Saya menyesap jus jeruk saya. Dulu, setiap rupiah yang saya hasilkan harus saya sembunyikan atau saya relakan dirampas. Kini, setiap sen kesuksesan saya adalah milik saya untuk membahagiakan diri saya dan orang-orang yang benar-benar menyayangi saya. Tidak ada lagi dering telepon yang meminta uang. Tidak ada lagi bentakan mertua. Hidup saya damai, kaya, dan terhormat. Sementara itu, ribuan kilometer dari gemerlap Paris, hujan deras mengguyur sebuah kawasan kumuh di pinggiran Jakarta. Air selokan meluap, membanjiri jalan setapak yang becek. Di sebuah kontrakan petak berukuran 3 kali 3 meter yang lembab, Bu Ratih terbaring di atas kasur tipis. Tubuhnya kurus, kering. Rambutnya yang dulu disasak rapi, kini berantakan dan memutih. Sebelah wajahnya tampak miring. Serangan stroke ringan menyerangnya sebulan setelah rumahnya disita dan ia diusir. Minta air. Rintih Bu Ratih dengan suara parau. Di pojok ruangan, Sinta sedang duduk bersila sambil melipat bungkus keripik. Bukan untuk dimakan. Ia bekerja sebagai buruh bungkus makanan ringan dengan upah Rp20.000 per hari. Wajahnya yang dulu glowing, kini kusam dan berjerawat. Kukunya yang dulu manicure, kini hitam terkena debu. Ambil sendiri kenapa sih? Sinta lagi kejar setoran, bentak Sinta kasar. Hilang sudah sopan santun palsu yang dulu ia miliki. Kemiskinan membuatnya beringas. Pintu kontrakan yang reot terbuka. Bayu masuk dengan tubuh basah kuyup. Ia mengenakan kaos yang sudah bolong di bagian ketiak. Di bahunya
tersampir karung goni. Ia baru pulang dari pasar induk. Kini ia bekerja sebagai kuli panggul sayur. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya karena catatan kriminal penipuan dan riwayat hutangnya yang buruk. Satu-satunya pekerjaan yang tidak butuh surat keterangan adalah menjadi kuli kasar. Bayu meletakkan sebungkus nasi rames di lantai. "Makan," kata Bayu datar. Suaranya serak dan putus asa. "Lauknya mana?" "Masak tempe lagi," protes Sinta. "Syukur ada makanan." Hardik, Bayu, "Hari ini sepi. Punggungku mau patah. Cuma dapat 30.000. Ia duduk bersandar di dinding yang mengelupas, menatap kakinya yang kapalan dan pecah-pecah. Tiba-tiba mata Bayu tertuju pada televisi tabung kecil di sudut ruangan. Barang rongsokan yang ia beli murah. Siaran berita infotainment sedang menayangkan liputan eksklusif. Pengusaha batik Indonesia, Kirana, mengguncang Paris Fashion Week dengan keanggunan budaya Jawa. Di layar kaca yang buram itu, wajah saya terpampang jelas, elegan, dikelilingi orang-orang kaya, tersenyum lepas. Teks berjalan di bawah layar menuliskan, kekayaan bersih saya diprediksi melonjak hingga miliaran rupiah pasca ekspansi global. Bayu tertegun. Mulutnya menganga. Nasi rames di tangannya nyaris jatuh. Ia melihat wanita di layar itu. Wanita yang dulu mencuci bajuan-bajunya. Wanita yang dulu memijat kakinya. Wanita yang dulu ia bentak dan ia ceraikan demi membela ego ibunya. Wanita itu kini bersinar seperti berlian. Sementara dirinya kini hanyalah lumpur di selokan. Bu Ratih yang mendengar suara televisi berusaha menoleh. Melihat wajah saya di layar, air mata Bu Ratih menetes membasahi bantal. Penyesalan itu datang menghantam dadanya. Seandainya dulu ia memperlakukan saya seperti anak sendiri. Mungkin hari ini ia sedang duduk di sofa empuk, menikmati masa tua yang nyaman. Bukan di gubuk tikus ini, Kira, bisik Bayu. Suara itu penuh kepedihan. "Maafkan aku, tapi permintaan maaf itu hanya memantul di dinding kontrakan yang sempit. Saya di Paris tidak mendengarnya, dan kalaupun mendengar, saya tidak akan peduli lagi." Bayu menundukkan kepala, menangis terseduh di antara suara hujan dan atap bocor. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Karma tidak pernah salah alamat, dan ia baru saja membayar cicilan pertamanya untuk penderitaan seumur hidup. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menganggap pasangan yang bekerja keras sebagai mesin uang yang tak akan pernah lelah. Dan jangan pernah merasa bahwa kebaikan seseorang adalah kelemahan yang boleh diinjak selamanya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Kirana dulu. Mereka diam bukan karena bodoh, melainkan karena mencintai dengan tulus dan berharap diberi kesempatan. Mereka menanggung beban keluarga pasangan sendirian, sambil terus berdoa agar suatu hari dihargai. Ada juga banyak suami seperti Bayu di luar sana. Lelaki yang gengsinya lebih besar daripada tanggung jawabnya, yang menutupi kegagalan dengan kebohongan, dan menyalahkan istri yang justru menyelamatkan hidupnya. Bu Ratih kini hidup dalam penyesalan dan sakit. Sinta menjadi buruh dengan upah harian. Bayu memanggul karung di pasar, ditemani bayang-bayang masa lalu yang ia hancurkan sendiri. Sementara Kirana, perempuan yang dulu mereka sebut sapi perah, kini berdiri tegak di panggung dunia. Dalam hidup, kita semua punya pilihan, memilih menghargai orang yang tulus atau kehilangan mereka selamanya. Bagaimana menurut kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.